Salam semangat semuanya. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan juga siap untuk belajar banyak hal baru. Baik, di video kali ini Miss Bunga akan membahas tentang kondisi alam di berbagai benua di dunia. Tapi sebelum memulai penjelasannya, Miss Bunga akan mengingatkan ke kalian semua tentang apa saja tujuan dari pembelajaran kali ini. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan letak geografis benua dan samudra di dunia, menjelaskan kondisi alam dan penduduk di berbagai benua di dunia. So, without any further ado, let's get started! T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, we have program ready to start, 2, 1, 0, booster ignition, and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. Pernahkah kamu membayangkan apa yang terdapat di bagian bumi lainnya, baik di daratan maupun di lautan? Jika iya, maka video kali ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami kondisi di berbagai wilayah yang ada di dunia. Samudra dan benua adalah dua jenis kenampakan alam di dunia yang berguna dalam upaya manusia mempertahankan hidupnya. Terdapat 5 benua di dunia yang saat ini dihuni oleh manusia, yaitu benua Amerika, benua Eropa, benua Asia, benua Afrika, dan Australia, serta 5 samudra yang berada di sekelilingnya, yaitu Samudra Arktik, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Selatan atau Samudra Antartika. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita sama-sama mengunjungi berbagai benua yang ada di dunia. Yang pertama, benua Asia. Benua ini merupakan benua terluas di dunia yang memenuhi 29% lebih luas wilayah daratan di dunia. Jika kalian amati lebih jauh, letak benua Asia membentang dari bagian utara hingga bagian selatan bumi. Hal ini mengakibatkan benua Asia memiliki keragaman etnis dan juga sumber daya alam. Benua Asia terbagi ke dalam 5 wilayah, yakni Asia Barat dan Asia Tengah yang dihuni oleh ras Kaukasoid, Asia Timur yang banyak dihuni oleh ras Mongoloid, Asia Selatan dengan ras Dravida, dan juga Asia Tenggara yang banyak dihuni oleh ras Melayu. Berdasarkan gambar dan karakteristik fisik yang ditampilkan, bisakah kalian mengidentifikasi negara-negara yang ada di 5 wilayah tersebut? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Potensi sumber daya alam di benua Asia berupa sumber daya pertanian yang sering kita temui di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, dan juga Thailand. Sementara itu, sumber daya pertambangan di benua Asia terdapat di Arabia Plateau atau dataran tinggi, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua Indonesia. Sementara sumber daya perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit dan karet banyak kita jumpai di wilayah Malaysia bagian timur dan juga Brunei Darussalam di bagian barat. Setelah itu juga ada sumber daya perikanan yang banyak terdapat di wilayah negara kepulauan seperti Filipina dan juga Indonesia. Sebelum kita lanjut ke benua lainnya, Miss Bunga ingin bertanya, apakah kamu pernah berkunjung ke negara-negara Asia lainnya? Jika pernah, bagaimana kondisi alam di sana? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke benua Eropa. Benua ini memiliki luas sebesar 10.000 km² lebih. Benua ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Benua Eropa tidak hanya memiliki landscape pegunungan dan dataran tinggi yang indah di bagian utara saja, tetapi juga menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah. Seperti potensi pertambangan biji besi yang ada di Yunani dan juga Hungaria, serta minyak bumi dan gas alam di Rusia.
Selain itu juga terdapat potensi pertanian seperti yang ada di lembah Sungai Rhein di Jerman dengan komoditas utamanya berupa gandum dan jagung. Serta potensi perikanan di Laut Mediterania dan Samudra Arktik dengan ragam jenis ikan untuk pangan seperti tuna dan makarel, juga untuk pengobatan seperti ikan kod dan ikan haring. Selanjutnya adalah benua Afrika. Benua ini memiliki luas sebesar 33.000 km kuadrat lebih dan juga terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu wilayah Afrika Utara yang meliputi negara Mesir, Libya, dan Aljazair dengan penduduk kebanyakan ras Kaukasoid. Afrika Barat meliputi negara Ghana, Nigeria, dan Mali. Afrika Timur dengan negara Madagaskar, Ethiopia, dan Uganda, serta Afrika Tengah meliputi negara Kamerun dan Kongo. Dan Afrika Selatan dengan negara seperti Botswana dan Namibia, yang kebanyakan dihuni oleh ras Negroid dan juga ras Pygmy. Teman-teman semua, tahukah kalian jika benua Afrika memiliki ragam potensi sumber daya alam yang melimpah? Kita dapat menemuinya di daerah delta Sungai Niger yang kaya akan potensi pertanian karena tanah di sekitar sungai merupakan tanah aluvial yang kaya akan mineral sehingga berguna untuk pertumbuhan tanaman, serta potensi perkebunan yang berada di sekitar Pegunungan Atlas dengan komoditas utama berupa almond, kenari, dan juga buah persik, dan juga lembah Aurika yang sangat subur dengan komoditas buah jeruk. Selain itu juga ada potensi pertambangan emas di Kivu Selatan Kongo yang merupakan dataran tinggi dengan kandungan emas sebesar 90%. Selanjutnya adalah benua Amerika. Benua Amerika terbagi menjadi 3 wilayah utama, yaitu Amerika Utara meliputi Kanada dan Amerika Serikat, Amerika Tengah meliputi negara Guatemala, Meksiko, dan Kepulauan Karibia seperti negara Haiti, Kuba, dan Jamaika, serta Amerika Selatan yang meliputi negara Argentina, Brazil, dan juga Venezuela. Jika kita lihat nih teman-teman, saat ini karakter fisik penduduk Amerika sebagian besar mirip dengan orang-orang Eropa. Namun sebenarnya ras penduduk asli Amerika memiliki kesamaan dengan Asia yang bermata hitam dan juga berambut lurus, yaitu suku Indian, Apache, dan juga Inuit yang tinggal di Amerika Utara. Hal ini juga melatar belakangi kenapa suku Indian diberi nama Indian, karena saat itu Christopher Columbus yang membuat laporan perjalanan mengira bahwa ia sedang mendarat di kawasan India. Karena kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-15 untuk mencari emas ke wilayah tersebut, eksistensi ras ini semakin berkurang dengan adanya kebijakan pembatasan wilayah tinggal untuk penduduk-penduduk asli. Teman-teman, salah satu potensi alam benua Amerika adalah di bidang pertanian yang terdapat di seluruh negara bagian di Amerika. Namun, pusatnya berada di The Great Plains, sebuah hamparan luas dengan tanah yang subur yang posisinya berada di bagian tengah negara dan dengan komoditas utama berupa jagung dan gandum. Selain itu, Amerika juga memiliki pertambangan biji besi di kawasan The Great Basin yang berada di Nevada, Sungai Orinoco, dan kawasan Guyana yang juga memiliki potensi tambang emas yang melimpah. Kita sampai ke benua terakhir, yaitu benua Australia. Australia dibagi menjadi beberapa bagian, yakni New South Wales dengan ibu kotanya Sydney, Victoria dengan ibu kota Melbourne, Queensland dengan ibu kota Brisbane, dan juga Tasmania dengan ibu kota Hobart, Australia Selatan yang beribu kota Adelaide, dan bagian Australia Barat dengan ibu kota Perth, Australia Utara beribu kota Darwin, dan juga Selandia Baru. Australia merupakan benua dengan daratan yang paling datar di dunia. Tidak banyak penampakan alam berupa pegunungan di wilayah ini. Teman-teman, penduduk asli benua Australia adalah suku aborigin yang memiliki karakter fisik seperti penduduk Papua Indonesia. Namun, karena adanya kolonialisasi bangsa barat Eropa, maka akhirnya eksistensi suku ini semakin berkurang. Dan saat ini, sebagian besar karakter fisik penduduk Australia serupa dengan penduduk-penduduk Eropa. Potensi alam benua Australia yang paling utama adalah di bidang peternakan, khususnya di kawasan New Zealand.
Peternakan di New Zealand yang sebagian besar adalah peternakan keluarga memiliki cara pengolahan yang unik karena mereka hanya berfokus pada perawatan hewan ternak. Bahkan di beberapa negara bagian mereka memasang teknologi tracking untuk melakukan pengawasan dan juga perawatan hewan ternak mereka sehingga tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Sementara untuk proses perah, pemanfaatan hasil ternak, pengolahan, hingga pemasaran dilakukan oleh koperasi yang terdiri dari organisasi peternak di sekitarnya. Hal ini menjadikan kualitas ternak dan proses produksi terspesialisasi. Selain itu juga terdapat kawasan Blue Mountain yang terletak di barat daya Sydney yang merupakan wilayah konservasi dan juga kaya akan komoditas berupa apel. Terdapat juga potensi sumber daya pertambangan yang ada di cekungan Bowen di Queensland yang menjadi pusat industri batu bara dunia. Demikian penjelasan dari Miss Bunga tentang kondisi alam di berbagai benua di dunia. Semoga melalui video ini kita dapat mengetahui dan memahami potensi alam serta selalu melakukan upaya untuk pelestariannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.